Halo teman-teman semua dari SMA Negeri 12 Rambagian Timur. Gimana? Udah siap buat ujian informatika? Tenang, nggak usah panik. Di sini kita bakal kupas tuntas bareng materi-materi kunci yang udah disiapin sama Pak Abdurrahman Assagaf. Tujuannya biar kalian makin pede dan siap tempur pas ujian nanti. Oke, siap ya? Ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Pertama, kita bakal gali fondasi utamanya. Gimana sih caranya berpikir kayak komputer? Abis itu, kita lanjut belajar cara ngubah data yang kelihatannya ribet jadi cerita yang gampang dimengerti. Terus, ada topik yang super penting nih. Gimana caranya biar aman dan bertanggung jawab di dunia digital. Terakhir, kita bakal rangkum semua pesan kuncinya. Yuk, langsung kita mulai aja. Sip, kita masuk ke babak pertama, menuju ujian informatika. Jadi, sebelum kita nyemplung ke hal-hal teknis, kita perlu kenalan dulu nih sama medan perangnya. Kita bakal lihat konsep-konsep dasar yang bakal jadi kunci buat ngebuka soal-soal selanjutnya. Anggap aja ini pemanasan otak dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya informatika. Berpikir seperti komputer. Jangan bayangin kita harus jadi robot ya, bukan gitu. Ini tuh lebih ke sebuah skill keren buat memecahkan masalah yang gede, mau itu soal ujian kayak, atau masalah di kehidupan nyata, jadi langkah-langkah kecil yang logis dan gampang diikuti. Oke, pilar pertamanya adalah dekomposisi. Gampangnya gini deh, dekomposisi itu seni membelah satu masalah raksasa jadi potongan-potongan puzzle yang lebih kecil. Kenapa? Biar kita bisa selesaiin satu persatu, jadi nggak pusing dan lebih gampang. Yuk, kita langsung coba terapin konsepnya. Bayangin kalian disuruh ngurusin acara perpisahan sekolah. Wah, pusing kan? Banyak banget yang mesti diurusin. Nah, kalau kita pakai prinsip dekomposisi, kira-kira langkah paling awal yang benar itu gimana? Masa sih kita suruh satu orang ngerjain semuanya sendirian? Ya nggak mungkin kan? Jelas banget, solusinya adalah dengan bikin tim. Masalah besar yang tadinya mengurus pesta, kita pecah jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ada tim yang ngurusin dekorasi, ada yang ngurusin makanan, ada yang dokumentasi, dan seterusnya. Tiap tim jadi punya satu fokus yang jelas. Nah ini dia, dekomposisi di dunia nyata. Masalah yang tadinya kayaknya mustahil, sekarang jadi jauh lebih gampang dikerjain. Oke, masalahnya udah kita pecah-pecah. Terus gimana? Ya kita butuh panduan atau resep buat nyelesain tiap potongan masalah itu. Nah, resep di dunia informatika ini yang kita sebut sebagai algoritma. Intinya, serangkaian instruksi yang super jelas dan harus berurutan. Sekarang, kita lihat contoh soal yang kayaknya bakal sering muncul. Coba bayangin, kalian punya setumpuk nilai ujian yang acak-acakan dan harus diurutin dari yang terkecil sampai terbesar. Ada dua resep atau algoritma buat ngerjain ini, namanya bubble sort dan selection sort. Pertanyaannya simpel, resep mana yang lebih cepat dan hemat tenaga? Atau dalam bahasa kerennya, lebih efisien? Oke, jadi gini bedanya. Algoritma A, si bubble sort, itu kerjanya dengan ngebandingin angka yang sebelahan terus-terusan, terus ditukar kalau urutannya salah. Ini ibarat ngerapiin barisan tapi nyuruh orang geser satu-satu, jadi gerakannya bisa banyak banget. Nah, kalau algoritma B, si selection sort, dia lebih cerdas. Dia langsung cari nilai paling kecil, pindahin ke depan. Cari lagi yang terkecil kedua, pindahin. Jauh lebih sedikit kan proses tukar-tukarannya? Makanya algoritma B ini dianggap lebih efisien. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Di zaman sekarang ini, data itu ada di mana-mana. Tapi, data mentah doang itu nggak ada gunanya. Kita harus pinter-pinter ngolahnya supaya jadi informasi yang berguna, jadi sebuah wawasan baru. Seringkali, data itu cuma sekumpulan angka yang bikin ngantuk. Nah, cara paling ampuh biar data itu bisa bercerita adalah dengan visualisasi. Contohnya kayak diagram lingkaran atau pie chart ini. Coba diperhatiin, kalau kalian lihat data peminat ekskul dalam bentuk begini, info apa sih yang paling cepat kalian tangkap? Betul banget, kekuatan utama dari pie chart itu ya buat nunjukin proporsi. Kita bisa langsung lihat seberapa besar potongan kue dari tiap ekskul dibandingin sama total semua siswa. Mana yang paling populer, mana yang peminatnya paling sedikit, semua langsung kelihatan jelas tanpa kita harus baca angka satu-satu. Oke, sekarang kita pindah ke alat pengolah data yang paling sering kita pakai, Excel. Bayangin kalian punya daftar nilai satu kelas, terus diminta buat ngitung ada berapa banyak siswa yang lulus, misalnya yang nilainya di atas 75. Nah, fungsi apa nih yang paling pas buat kalian pakai? Yap, jawabannya adalah countif. Ingat ya, sum itu buat menjumlahkan, average buat cari rata-rata. Tapi pas kita perlu menghitung sesuatu jika, nah ada kata jikanya kan? Jika memenuhi sebuah syarat tertentu, dalam kasus ini nilainya di atas 75, maka jagoannya adalah countif. Ini nunjukin pentingnya milih alat yang pas di Excel.
Oke, mari kita geser ke topik yang super duper penting di era digital ini. Gimana caranya jadi warga digital yang cerdas? Ini bukan cuma soal gimana caranya biar aman, tapi juga soal tanggung jawab kita. Yuk, kita ngobrolin soal kunci akun digital kita, password. Coba deh lihat contoh ini, Budi123. Kelihatannya simpel dan gampang diingat ya, tapi ini sama aja kayak ninggalin kunci rumah di bawah keset. Kenapa? Soalnya ini gabungan nama dan urutan angka. Dua hal pertama yang bakal dicoba sama hacker. Ini sama aja kayak ngasih undangan terbuka buat masalah. Terus gimana cara bikin password yang anti bobol? Gampang. Ingat aja 3 hal ini. 1. Kombinasi. Campurin huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Jangan cuma salah satu. 2. Panjang. Usahain minimal 12 karakter. Makin panjang makin bagus. 3. Dan ini yang paling penting, aktifin 2FA atau autentikasi 2 faktor. Ini tuh lapisan keamanan ekstra, kayak punya gembok plus alarm di pintu digital kalian. Sekarang kita masuk ke skenario yang lebih serius, dan ini mungkin aja keluar di soal esai. Ada siswa yang posting foto temennya yang lagi tidur di kelas, terus dikasih caption ejekan di grup. Mari kita bedah bareng kenapa tindakan kayak gini bahaya banget, dan apa sebutannya. Jelas banget, tindakan ini masuk kategori cyberbullying. Kenapa? Karena ini sengaja pakai teknologi buat nyakitin dan mempermalukan orang lain di depan umum. Dampaknya buat korban itu bisa serius banget loh. Bisa bikin malu, cemas, bahkan sampai gak mau sekolah. Terus kita harus gimana? 1. Jangan pernah ikut nyebarin atau ketawain. 2. Laporin ke guru atau wali kelas. 3. Dan ini yang paling penting, deketin temanmu yang jadi korban. Kasih dukungan. Jangan diem aja. Oh iya, kalian harus tahu juga kalau data pribadi kalian, kayak nama, nomor telepon, bahkan foto, itu berharga banget. Dan di Indonesia, kita punya hukum yang melindunginya, namanya UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Maksudnya apa? Artinya, aplikasi atau website itu nggak bisa seenaknya pakai data kalian. Mereka punya kewajiban hukum buat jaga data itu tetap aman. Oke, kita udah sampai di garis finish nih. Sekarang waktunya kita kumpulin lagi semua senjata yang udah kita bahas tadi. Ini dia rangkuman poin-poin paling penting yang harus kalian pegang buat ujian nanti. Jadi, ini dia intisarinya. Pertama, kalau ketemu soal yang kelihatannya rumit, jangan panik. Pecah dulu jadi bagian-bagian kecil. Kedua, selalu pilih alat yang paling efisien, entah itu algoritma atau fungsi Excel. Ketiga, coba pahami cerita di balik data yang disajikan dalam bentuk grafik. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, jaga diri kalian baik-baik di dunia maya ya. Sebagai penutup, ada pesan penting nih dari Pak Abde Manasagaf. Ingat ya, ujian ini bukan sekedar tentang nyari jawaban yang benar atau salah. Ini adalah latihan buat ngasah cara kalian berpikir secara logis, cerdas, dan terstruktur. Jadi, jangan cuma fokus menghafal, tapi coba pahami polanya. Percaya deh sama proses berpikir kalian sendiri. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat kalian bawa pulang dan renungin. Siap nggak kalian buat ujian? Dan yang lebih penting, gimana caranya kalian bakal pakai cara berpikir ini buat mecahin masalah di luar sana, di kehidupan sehari-hari? Informatika itu bukan cuma pelajaran, tapi bekal buat masa depan kalian. Selamat berjuang ya, dan semoga sukses!